Sumber-sumber Iran memberitahu Sky News Arabia bahwa ada kecurigaan komunikasi antara Kepala Kantor Panglima Pasukan Quds Ismail Qani dan intelijen Israel. Pengungkapan ini telah memicu penyelidikan yang lebih mendalam di mana Qani dilaporkan menderita serangan jantung dan dilarikan ke rumah sakit. Sumber tersebut lebih lanjut mengungkapkan bahwa Qani sedang diselidiki atas potensi insiden peretasan yang menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan komunikasi pasukan Quds. Situasi ini masih dalam pengawasan ketat karena otoritas Iran tengah menyelidiki sejauh mana pelanggaran tersebut. Meskipun IRGC telah mengonfirmasi bahwa Komandan Pasukan Quds Ismail Qani masih hidup dan aktif menjalankan tugasnya, rumor terus beredar sejak pembunuhan para pemimpin Hizbullah di Beirut. Tuduhan mengklaim bahwa Qani hadir pada pertemuan di mana Sekretaris Jenderal Hizbullah dan para pemimpin seniornya terbunuh September lalu. Para pejabat Iran telah menegaskan kembali bahwa Qani dalam keadaan sehat dan menolak memberikan rincian lebih lanjut. Namun, media Israel dan pro-Israel berspekulasi bahwa Qani tewas dalam serangan udara Israel di Beirut atau ditangkap karena menjadi mata-mata untuk Israel dan klaim yang masih belum diverifikasi. Ismail Qani diketahui adalah suksesor dari Qasem Soleimani. Ia ditunjuk Iran sebagai Kepala Dinas Intelijen Militer Luar Negeri Korps Garda Revolusi Iran setelah Soleimani terbunuh dalam sebuah serangan drone oleh Amerika Serikat di Baghdad pada 2020. Bagian dari tugas Qani dalam jabatan itu adalah mengelola sekutu para militer Iran di seluruh Timur Tengah serta di wilayah lain di seluruh dunia. Menurut orang-orang yang akrab dengan Qani dan Soleimani, Qani tidak pernah mendapat rasa hormat yang sama seperti Soleimani atau mempertahankan hubungan dekat yang sama di antara sekutu Iran di dunia Arab. Para analis militer dan politik Barat juga berkata demikian, sementara Soleimani memegang kendali pasukan Quds selama masa ketika proyeksi Iran atau termasuk Hizbullah Lebanon, Muslim Syiah, Irak, dan Houthi di Yaman. Mengembangkan kekuatan di Timur Tengah, Qani telah memimpin perlawanan menghadapi mata-mata dan pesawat tempur Israel. Pada 1997 ketika Soleimani menjadi komandan utama pasukan Quds sebagai sayap luar negeri Garda Revolusi Iran, Qani menjadi wakil komandan pasukan tersebut. Ketika Qani mengambil alih, ia bersumpah untuk mengusir pasukan AS dari Timur Tengah sebagai pembalasan dendam atas pembunuhan Soleimani. Ismail Qani lahir di Mashhad, sebuah kota konservatif Muslim Syiah di timur laut Iran. Dia berjuang untuk Garda Revolusi selama perang Iran dan Irak pada 1980-an. Ismail Qani juga memiliki pengalaman dalam operasi di luar negeri di luar perbatasan timur Iran, termasuk Afghanistan dan Pakistan. Dia tidak bisa berbahasa Arab, tidak seperti Soleimani yang fasih berbicara dengan milisi Irak dan para komandan Hizbullah. شما تمام این خیابون ولیعصر رو برین یک زن با شرف رو نمیبینی که Komandan pasukan Quds, pasukan khusus Garda Revolusi Iran, Ismail Qani tidak terlihat di depan umum selama berhari-hari. Meski pasukan Quds mengonfirmasi semuanya baik-baik saja, sebuah laporan yang mengatakan Qani diinterogasi muncul belakangan. Ya, Teheran sedang berada dalam upaya mencari mata-mata setelah pembunuhan terhadap para pemimpin proksi utamanya terjadi baru-baru ini. Lantas, bagaimana tuduhan terhadap Qani bisa muncul? Berikut rincian yang telah dirangkum data fakta dari berbagai sumber. Diduga mata-mata Israel. Seolah lenyap di telan bumi, Komandan Militer tertinggi Iran, Brigadir Jenderal Ismail Qani, tak pernah terdengar kabarnya sejak serangan pada 4 Oktober di sebuah bunker di Beirut. Spekulasi bahwa ia pasti bertemu dengan petinggi Hizbullah kemudian hadir untuk selanjutnya patah setelah rumor yang menyebutnya pengkhianat muncul belakangan. Sebuah sumber menyebut ia diinterogasi saat menjalani tahanan rumah. Selain itu, hilangnya Qani telah memicu rumor bahwa ia mungkin berada di balik keberhasilan Israel dalam menargetkan musuh-musuh pentingnya, membuatnya dicurigai sebagai mata-mata utama Israel. Menurut laporan The Sun yang diteruskan ABP News, Ismail Qani awalnya diyakini ikut tewas bersama penerus pemimpin Hizbullah, Hashem Safieddin, dalam ledakan bunker baru-baru ini. Namun sumber dari Lebanon, Irak, dan Iran mengonfirmasi bahwa Qani tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Sekaligus membuktikan betapa beruntungnya ia karena lagi-lagi berhasil menghindari bahaya setelah serangan yang menargetkan pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah juga gagal menghabisinya. Sumber itu lebih lanjut menyebut Qani juga sedang diselidiki terkait kematian Nasrallah pada tanggal 27 September.
yang mendorong pencarian informan Israel di jajaran petinggi Garda Revolusi Iran. Dijaga ketat dan diinterogasi. Demi mengetahui kebenaran dari rumor penahanan Esmail Qaani, Middle East Eye mengumpulkan informasi dari 10 sumber di Teheran, Beirut, dan Baghdad, termasuk tokoh senior Syiah hingga sumber yang dekat dengan Hizbullah dan di Korps Garda Revolusi Iran. Hasilnya, salah satu jenderal paling senior Iran itu dilaporkan terkurung bersama timnya, sementara penyelidik terus mencari jawaban. Hanya saja tidak jelas di mana ia berada. Sebab 8 sumber mengatakan Qaani berada di Teheran, sedang sisanya mengatakan ia masih di Beirut. Pada Selasa 8 Oktober, Wakil Komandan Pasukan Quds dan mantan Duta Besar Iran untuk Baghdad, Iraj Masjedi, mengatakan kepada wartawan bahwa Qaani dalam keadaan sehat dan menjalankan tugas hariannya. Namun, 8 sumber dari Iran, Irak, dan Lebanon mengatakan sebaliknya. Sumber-sumber di Lebanon dan Irak justru menggambarkan Qaani sebagai tahanan rumah. Pun kabar interogasi yang dilakukan sejumlah tokoh di bawah pengawasan langsung pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, turut mewarnai lini masa. Sementara itu, sumber-sumber Iran yang dikutip Shafaq News mengungkap penyelidikan terhadap Qaani dilakukan setelah kepala stafnya, Ehsan Syafiqi, diduga bekerja sama dengan Israel. Ia dilaporkan berkomunikasi dengan Israel melalui perantara yang tinggal di luar Iran. Adapun interogasi Qaani dimulai setelah kepala staf itu dipenjara. Siapa Esmail Qaani? Esmail Qaani lahir di Mashhad, kota keagamaan Muslim Syiah konservatif di timur laut Iran 67 tahun lalu menurut Jerusalem Post. Namun beberapa sumber menyebutnya lahir di Bojnurt dan tahun lahir yang benar bukan 1959 melainkan 1957. Karier militer Qaani dimulai selama Perang Iran-Irak pada 1980, di mana ia bertempur untuk Garda Revolusi. Pada 1997, ia diangkat menjadi wakil komandan pasukan Quds ketika Soleimani mengambil alih posisi komandan utama. Sementara Soleimani mengembangkan kekuatan mereka di Timur Tengah selama menjabat, Qaani telah memimpin serangan mereka di tangan mata-mata dan pesawat tempur Israel. Adapun posisi tertinggi diperoleh Qaani setelah Qasem Soleimani tewas di tangan AS pada Januari 2020 lalu. Sejak saat itu, Qaani menjalani tugas dengan mengelola proksi Teheran di Timur Tengah dan wilayah lain di seluruh dunia. Namun, sebagaimana dibahasakan Economic Times, kepemimpinan Qaani kurang menonjol, dengan para analis mencatat bahwa ia tidak mempertahankan tingkat hubungan yang sama dengan sekutu regional Iran. Qaani tidak terlalu menonjolkan diri, melakukan pertemuan secara tertutup dan jauh dari mata publik berbeda dengan Soleimani yang sering terlihat di garis depan pertempuran. Mungkin juga karena Qaani tidak berbicara bahasa Arab seperti Soleimani, sehingga turut membatasi kemampuannya untuk membangun hubungan yang kuat dengan milisi Arab, khususnya di Irak dan Lebanon. Bungkamnya Iran dan spekulasi media. Keputusan Iran untuk tetap bungkam mengenai nasib Qaani membuat spekulasi media berkembang tak terkendali pada akhirnya. Beberapa laporan dari media Israel, termasuk N12 dan Channel 12, menunjukkan bahwa Qaani mungkin terluka atau tewas dalam serangan itu. Pihak berwenang Lebanon di sisi lain mengonfirmasi kematian Qaani dalam laporannya meski Israel belum secara resmi memverifikasi informasi tersebut. Lebih jauh, media Saudi bahkan menyatakan Qaani mungkin telah dieksekusi oleh Iran karena dicurigai bekerja sama dengan Mossad Israel. Tapi menurut sumber Middle East Eye, Qaani tiba di Lebanon 2 hari setelah pembunuhan Nasrallah, ditemani oleh beberapa komandan Garda Revolusi dan tokoh lainnya untuk menilai situasi di lapangan. Namun setelah serangan terhadap Hashem Safieddine yang disebut akan menjadi pemimpin Hizbullah selanjutnya, semua kontak dengannya hilang selama 2 hari. Untuk kalian ketahui, Qaani diharapkan menghadiri pertemuan Dewan Syura atas undangan Safieddine. Namun sumber di Garda Revolusi dan pejabat senior Irak mengatakan bahwa pemimpin pasukan Quds tidak terluka dan tidak bersama Safieddine pada pertemuan Dewan Syura. Pihak Israel juga tak ketinggalan memberikan keterangan.
Ketika ditanya tentang kemungkinan kematian Qaani, juru bicara militer Israel Letnan Kolonel Nadav Shoshani berkata akan membagikannya ketika mereka memiliki hasil yang lebih spesifik dari serangan itu. Entah mana yang benar, yang pasti tuduhan bahwa Qaani berkhianat cukup disoroti, terutama karena satu persatu dari petinggi penting gugur dan Qaani yang seharusnya berada dalam jadwal yang sama malah selamat berkali-kali. Kematian Nasrallah 100% salah Iran. Terlepas dari berkhianatnya Ismail Qaani atau tidak, yang jelas peristiwa pembunuhan Nasrallah mengguncang aliansi poros perlawanan anti-Israel. Hal inilah yang membawa penyelidikan demi penyelidikan membawa Iran pada keputusasaan hingga mencurigai adanya pengkhianat di tubuh garda revolusi. Belakangan, penyelidikan juga difokuskan pada pergerakan terakhir Brigadir Jenderal Abbas Nilforoshan, komandan pasukan Quds lainnya yang tewas bersama pemimpin Hizbullah. Menurut sumber yang dekat dengan Hizbullah, Nasrallah berada di luar pinggiran selatan Beirut pada malam sebelum pembunuhannya, tetapi ia malah kembali ke daerah tersebut untuk bertemu Nilforoshan. Nilforoshan yang malam itu terbang dari Tehran ke Beirut dibawa langsung dari pesawat ke ruang operasi di bawah lingkungan perumahan Haret Raik. Ia tiba di sana sebelum Nasrallah dan serangan yang menargetkan pertemuan terjadi tak lama setelah Nasrallah memasuki ruangan. Pelanggaran itu 100% dilakukan oleh Iran dan tidak ada pertanyaan tentang bagian ini, ungkap seorang sumber yang dekat dengan Hizbullah kepada Middle East Eye. Sebelumnya, kematian Ismail Haniyeh juga menghadirkan spekulasi adanya pengkhianat di tubuh garda revolusi, namun belum ada yang memastikan sejauh ini. Hilangnya Ismail Qaani secara tiba-tiba telah menimbulkan kekhawatiran yang meluas di kalangan militer Iran dan memicu rumor bahwa ia mungkin telah mengkhianati rezim tersebut. Menurut kalian, seberapa besar kemungkinan dari spekulasi yang menyebut Qaani merupakan mata-mata Israel? Ismail Qaani juga tidak terlalu banyak tampil di depan publik seperti Soleimani dan hanya sedikit informasi yang tersedia mengenai dirinya secara online. Tidak seperti Soleimani yang selama bertahun-tahun difoto secara luas di medan perang di Irak dan Suriah bersama milisi yang dipersenjatai dan dilatih oleh Teheran, Qaani lebih memilih untuk menjaga profil yang lebih rendah dan melakukan sebagian besar pertemuan dan kunjungannya ke negara-negara tetangga secara tertutup.